Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bagaimana sih pengumpulan dan analisis data yang terdapat pada mata kuliah meteorologi penelitian. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, tolong saksikan slide-slide selanjutnya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita membahas mengenai materi tentang pengumpulan dan analisis data, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dua ini. Yang pertama itu ada Nabila Nurhaliza dengan NPM 20 10 10 40 84. Yang kedua itu ada Mulyadi dengan NPM 20 10 10 40 96. Yang ketiga itu ada Ayu Rofi Widayanti dengan NPM 20 10 10 41 18. Yang keempat itu ada Arista Puji Utami yang dengan NPM 20 10 10 41 21. Dan ada pula Mbak Fili Mukaromah dengan NPM 20 10 10 41 44. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemilihan sampel. Jadi, dalam pemilihan sampel ini, penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar itu merupakan latihan biaya manfaat, di mana menginginkan ukuran sampel terbesar yang mampu kami kumpulkan, baik dari segi waktu maupun uang. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Keterwakilan temuan penelitian dan signifikasi statistiknya pada umumnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran sampel dalam semua keadaan kecuali yang paling luar biasa. Oke, kemudian masalah dunia sampel ini sangat mendasar nih bagi pemilihan metode penelitian. Kemudian kami selanjutnya akan membentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Uji parametrik signifikan memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kondisi ini jangan dipenuhi dalam praktek, jadi kita harus memilih alternatif non-parametrik. Pada slide selanjutnya, kita itu akan membahas mengenai apa aja sih masalah dalam pengukuran. Jadi, menurut Kidder and Judd pada tahun 1986, yang membedakan ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala pengukuran nominal, di mana kategori yang eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan. Misalnya nih, pria atau wanita, manufaktur atau pengejaran, atau lain sebagainya. Yang kedua ada ordinal, yaitu di mana skala pengukuran yang kategorinya sangat eksklusif atau yang dapat dipesan. Misalnya nih, besar atau sedang ataupun kecil. Metode peringatan urutan, misalnya Rossmanner, adalah ukuran asosiasi yang paling tepat untuk data ini. Dan ukuran signifikan statistik terbatas pada metode non parametriknya. Yang ketiga ini ada interval, yang dimana skala pengukuran yang mengkategorikan berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tapi tidak ada hubungan rasio, yaitu rasio 2,0 tidak dapat dikalikan ukuran skor 1,0. Yang terakhir ini ada skala pengukuran rasio, di mana data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, ataupun dolar. Banyak item data dalam lingkungan akuntansi atau terutama itu variabel berbasis dolar adalah skala rasio. Namun ada beberapa situasi di arena perilaku dan organisasi di mana data sangat kuat. Hal ini menyebabkan masalah dalam penelitian akuntansi di mana campuran variabel dan tingkat pengukuran yang berbeda menghalangi penggunaan teknik analisis yang optimal. Solusinya ialah seringkali dengan memperkecil variabel risiko sehingga mereka compatible dengan variabel lain yang menarik, dan penerapan metode analisis non parametrik. Baik, jadi dalam ukuran tingkat ordinal terdapat skala peringatan alternatif sering. Yang pertama yaitu linear atau kadang-kadang disebut juga sebagai skala grafik. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju dan menunjukkan di antara ekstrim ini selama tidak diberi label secara verbal. Yang kemudian ada diperinci, yaitu kadang-kadang disebut skala kategoris. Seperti di atas, tapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu. Yang ketiga ada komparatif, di mana tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Dan ada beberapa item atau skala Likert adalah yang paling umum nih dalam tiap adaptasi. Kemudian skor numerik pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruksi yang sama untuk ditambahkan. Kemudian ada diferensiasi simulatif, yaitu mengikuti Osgood pada tahun 1957 yang menyumbangkan perbedaan sistematik yang mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen data. Nah,
Idealnya sebelum kita memulai pengumpulan data, tentunya sebelum tahap analisis data dilakukan, kita perlu membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data itu sendiri. Kemungkinan besar kita akan memilih data dalam jumlah besar, mungkin kuantitatif ataupun kualitatif. Dan mungkin berasal dari sumber alternatif, misalnya dari eksperimen, dari survei, dan juga bahan dokumenter. Sebelum pengumpulan data, kita perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat pastinya. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban tersebut. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini, yang dimana kita harus berdampingan dengan teknologi, bahkan kita harus aware dalam teknologi, kita perlu menambahkan beberapa aplikasi teknologi aplikasi digital seperti contohnya adalah spreadsheet dan juga database yaitu Excel maupun yang lainnya, dan juga kita dapat menggunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan paket statistik yang lebih canggih, misalnya seperti SPSS, yang dimana dalam penelitian itu sering sekali digunakan untuk membantu dalam pengelolaan data ataupun FPUs. Yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas, tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Analisis deskriptif ditunjukkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data dari variabel independen berupa bauran pemasaran. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisa data untuk menjelaskan data secara umum atau generalisasi dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Tahapan dalam prosedur pengujian, yaitu yang pertama menyatakan hipotesis nol, kemudian yang kedua memilih tingkat signifikansi, kemudian yang ketiga memilih statistik uji yang sesuai, yang keempat yaitu mencari nilai kritis dan statistik uji. Biasanya, jika statistik uji lebih dari nilai kritis, maka terjadi penolakan atas hipotesis nol dengan perbedaan yang tidak signifikan. Tes statistik, yaitu ada dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik ini merupakan salah satu metode pengujian data yang ada dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Kemudian hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Sedangkan statistik non-parametrik merupakan pengujian yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dalam sampel berarti. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sampel independen. Pada gambar 4.4 mengilustrasikan perhitungan untuk dua sampel X dan Y, masing-masing berukuran 17. Dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal, pertanyaan yang ingin saya ambil adalah, apakah sampel ini cukup mirip satu sama lain sehingga dapat dinilai bahwa sampel tersebut mungkin diambil dari populasi yang sama? Jawabannya, dengan menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel,
relatif terhadap variasi yang ada dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar, maka dari itu dalam sampel, maka kita akan menyimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Berikutnya mengenai alternatif non-parametrik. Pengambilan sampel tidak acak, sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi. Berikutnya mengenai tes tanda. Untuk menentukan jumlah perbedaan positif dan negatif, dalam penelitian, kita harus meneliti sebuah kasus yang berpasangan. Yang berikutnya mengenai materi langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat ditentukan oleh tingkat pengukurannya, yang terdiri dari pertama, koefisien korelasi persen atau R. Matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnosis awal. Kedua, koefisien Spearman atau Rho. Konversi data berkelanjutan ke peringkat pindah dari R% tadi ke Rho Spearman ini. Jika kita curiga bahwa ada kesalahan pengukuran, Rho tidak berpengaruh oleh transformasi data. Yang berikutnya, V dan Kramers V, di mana kontingensi mencerminkan serangkaian kategori yang berurutan pada setiap sumbu, lalu tes sedikit kurang kuat daripada alternatifnya. Oke, jadi ini ada analisis varian atau ANOVA, di mana pada tahun 1974 ini diperkenalkan ke literatur akuntansi, yaitu oleh tokoh Ashton, di mana sebagai model untuk mengukur signifikansi dan dijelaskan oleh efek utama dari perlakuan dan interaksi antar perlakuan. Dan ini juga secara luas merupakan sebuah sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Nah, ini juga merupakan sebuah dikotomi data, di mana ANOVA ini merupakan dikotomi data yang nantinya itu di ANOVA ini dapat mengurangi efek pengukuran kesalahan. Namun, ini juga dapat menyebabkan hilangnya informasi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai bangunan model multivarian, di mana bangunan model multivarian ini merupakan sebuah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak atau kuantitas yang banyak, di mana tujuannya atau goals-nya itu merupakan untuk mencari pengaruh variabel-variabel terhadap suatu objek secara simultan ataupun serentak. Nah, jadi variabel-variabel ini atau variabel-variabel tersebut itu saling terkait satu sama lain, dan satu variabel terikat dan lebihnya dari satu variabel bebas. Jadi terdapat satu variabel yang terikat dan selebihnya itu variabel bebas, di mana ini juga terdapat korelasi atau keterkaitan antara satu dengan variabel lainnya. Oke, kita akan membahas mengenai analisis regresi, di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu regresi itu apa. Nah, regresi itu merupakan sebuah analisis buat menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut. Dan regresi ini juga merupakan sebuah rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlah datanya banyak atau kompleks. Nah, contohnya aja misalnya itu seperti apakah ada hubungan antara masa pengalaman akuntan dengan hasil laporan keuangan yang disajikan?
Oke, biar lebih paham lagi, jadi di dalam analisis regresi yaitu ada variabel Y, di mana nilainya itu akan diramalkan atau disebut sebagai variabel tidak bebas atau disebut dengan dependent variable atau variabel dependent. Dan sedangkan variabel X yang dinilai digunakan untuk meramalkan nilai Y, yaitu biasanya disebut dengan variabel bebas atau independent variable atau variabel independent, atau juga disebut dengan variabel peramal atau variabel prediktor, dan juga suka disebut dengan variabel yang menerangkan atau variabel explanatory. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di mana ada variabel X merupakan sebuah prediktor dari variabel independen ke mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen. Dan apakah ada korelasi atau hubungan? Ya, tentu ada, di mana analisis regresi digunakan itu untuk mengetahui bahwa variabel dependen atau kriterium ataupun dari variabel peramal ini dapat memprediksi atau diprediksikan melalui variabel independen atau sebagai variabel prediktor secara individu dan maupun secara bersama-sama ataupun serentak ataupun simultan. Oke, selanjutnya itu ada Moderate Regression Analysis atau MRI, atau biasa kita sebut dengan analisis regresi termoderasi. Nah, di sini itu ada persamaan regresi normal, di mana dengan rumus Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus E error. Terus di sini juga ada pernyataan bahwa that for moderated regression analysis looks like, dimana bahwa untuk analisis regresi yang dimoderasi yaitu bisa dilihat dari rumus di bawah ini, yaitu ada Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus D3 dalam kurung X1 bintang X2 plus E atau error. Nah, ini dapat artikan bahwa X1 bintang X2 itu merupakan atau mewakili efek moderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1. Dan ini juga merupakan arti bahwa hubungan antara Y dan X1 itu bergantung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 yaitu mewakili efek utama, dan X1 bintang X2 ini merupakan efek interaksi dari dua arah. Nah, di mana koefisien D itu disignifikan di mana koefisien D ini signifikan secara statistik, maka variabel X2 memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara X1 dan Y. Seperti halnya itu X1 terhadap hubungan antara X2 dan Y. Dan ini juga menambahkan variabel penjelas lebih lanjut ke persamaan memfasilitasi evaluasi 3 arah dan bahkan 4 arah dalam efek interaksi. Nah, dalam literatur akuntansi, analisis regresi yang dimoderasi ini telah banyak digunakan dalam penelitian kontingensi. Nah, terutama itu dalam kaitannya dengan perilaku anggaran. Selanjutnya itu ada Structural Equation Model atau SEM, atau juga disebut dengan permodelan persamaan struktural. Dan ini itu merupakan sebuah teknik analisis yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan atau serentak, dan hubungan ini dibangun antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel dependen. Dan ini bisa kita lihat di gambar di bawah ini, di mana ini merupakan sebuah model yang dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Yang
Selanjutnya adalah analisis diskriminan. Nah, analisis diskriminan sendiri merupakan teknik analisis data yaitu pada variabel terikat dan kategori variabel bebas pada dasarnya merupakan interval. Nah, adapun untuk rumus dari diskriminan itu sendiri adalah Z sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX2. Yang dimana si J ini merupakan skor diskriminan A, B, C, D itu merupakan bobot atau koefisien diskriminan dan X1 merupakan predator atau variabel bebas. Nah, untuk analisis diskriminan ini biasanya digunakan pada saat yang pertama, kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah, yang kedua variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi demikian, ini memastikan untuk normalitas univariance, di mana persyaratan normalitas multivariance yang lebih ketat lebih sulit untuk diuji dalam praktik dan juga tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah ketika kita akan melakukan analisis diskriminan. Yang pertama, pastinya kita harus merumuskan permasalahan terlebih dahulu. Yang kedua, adanya estimasi koefisien fungsi diskriminan. Yang ketiga, setelah menentukan estimasi, kita pasti akan melakukan signifikasi untuk menentukan signifikasi terlebih dahulu dan juga fungsi dari diskriminasi. Selanjutnya adalah interpretasikan hasil dan yang terakhir uji validitas analisis diskriminasi itu sendiri. Masih dalam analisis diskriminan, di dalam analisis diskriminan sendiri terdapat yang namanya logit dan juga probit. Nah, logit itu merupakan singkatan dari regresi logistik dan probit merupakan singkatan dari probabilistik. Yang dimana untuk logit dan probit ini merupakan salah satu model regresi yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat biner. Selain itu, ini juga merupakan metode estimasi yang lebih tepat digunakan. Adapun untuk rumus dari logit dan probit itu sendiri adalah log di dalam kurung PI dibagi 1 dikali PI sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah sampai dengan titik-titik BK XK. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.